boleh mengasihi Tuhan dan kita boleh memberikan atau memprioritaskan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau sudah mendapatkannya kita akan baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat 20 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini adalah gambaran daripada kematian Kristus yang baru saja beberapa hari yang lalu kita peringati. Saudaraku, di mana kematian Kristus adalah suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi ingat, ketika Kristus masuk ke alam maut itu hanya sementara, ya. Penderitaan itu dikuburkan itu hanya sementara. Waktu terkubur, dunia yang gambaran daripada iblis sedang tertawa, bersuka cita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengatakan, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Mengapa? Mengapa kita sebagai orang Kristen harus menangis dan meratap, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dan ini bukan hanya sekedar gambaran daripada penderitaan Kristus ketika Kristus disalibkan, tetapi memang ini sudah menjadi bagian setiap kita. Kita harus mengalami duka cita sebelum mendapatkan sukacita. Kalau kita lihat perikop di atas di judulnya, duka cita yang mendahului kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena orang Kristen yang sesungguhnya sebenarnya harus ikut mengambil bagian. Saya sudah katakan hari-hari Minggu, orang Kristen harus ikut mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Banyak orang berpikir kalau menjadi orang Kristen itu semuanya beres, semuanya seperti janji Tuhan, masa depan penuh pengharapan langsung diberikan. Memang itu akan diberikan, tetapi ada proses yang harus kita lalui terlebih dahulu, yaitu duka cita. Artinya penderitaan yang harus kita lewati. Kalau kita lolos, maka kemenangan atau sukacita itu pasti menjadi bagian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan dan penderitaan, bukankah banyak yang mengejek kita, banyak yang mencemooh kita? Itu adalah gambaran iblis yang sedang mentertawakan orang-orang yang menyebut dirinya percaya ketika mengalami persoalan. Tetapi saudara dan saya jangan lemah, karena memang itu adalah bagian kita. Jadi kalau perjalanan saudara hanya mulus-mulus saja, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, saudara harus bertanya di dalam diri saudara, sudahkah aku lolos? Kalau lolos, memang kita sudah mendapatkan hak kita, yaitu sukacita. Tapi kalau kita belum lolos, berarti kita harus berdoa, minta supaya Tuhan berikan kita apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita.
Di dalam kitab Matius 16 ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Bukankah ini gambaran penderitaan kalau kita ikut Tuhan? Kita harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa? Apa kita mengatakan kalau nama saya contohnya si A atau saya tidak mengaku si A? Bukan begitu. Menyangkal diri artinya menyangkal keinginan daging kita. Kita harus lebih mengutamakan keinginan Tuhan. Itu namanya kita menyangkal diri kita. Contohnya hari Minggu kita ditawarin. Saya hari itu ditawarin oleh kakak saya, ayo kita jalan-jalan ke luar negeri. Kapan? Saya bilang, kena hari Minggu. Saya berkata, maaf saya tidak bisa. Absen sekali, kenapa? Katanya gitu. Keinginan hati saya pasti pengen dong. Orang saya belum pernah ke luar negeri kan. Hati saya pengen. Tetapi saya ingat bahwa prioritas adalah Tuhan. Saya katakan, gak ada kata absen bagi kami untuk mengasihi Tuhan. Saya tolak saudaraku yang menyatakan gratis, saya nggak bayar apa-apa, nggak keluar apa-apa. Tapi saya tidak mau, karena apa saya ini. Kalau kamu bikin, saya bilang di luar hari Minggu saya ikut. Demikian juga acara-acara keluarga saya, sampai saya dikatakan nggak kenal saudara, nggak kenal keluarga, saya nggak peduli. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu di atas segala kepentingan pribadi saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu adalah penyangkalan diri yang sangat berat. Kenapa? Karena pasti dong, ya saudara-saudara kita jadi nggak suka sama kita, ya keluarga kita nggak suka sama kita, ini nggak pernah kumpul sendiri. Dia bilang begitu, ya aku 9 bersaudara. Kalau mereka kumpul itu banyak anak, suatu saat aku pasti dari Minggu saya kumpul, mereka katakan, ini gak kenal saudara. Saya katakan, saya bukannya tidak kenal, saya kenal kalian semua. Saya bilang, kakak, kamu kan lihat saya bilang, saya itu terbeban untuk kakak-kakak saya yang contohnya sudah tidak mempunyai kemampuan. Itu berarti saya mengasihi mereka, tapi jangan ambil waktu saya bilang. Jangan ambil waktu saya, apalagi kalau keluarga besar dari opa-omanya si Renhat itu, wah banyak banget di Solo ini. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara tahu, saya nggak peduli mereka katakan apapun juga. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mengasihi ayahnya, ibunya, anaknya lebih dari mengasihi aku, dia tidak layak bagiku. Itulah yang dia bilang. Bukan berarti kita membenci. Justru kita mengasihi mereka karena kita juga harus mendoakan mereka. Itu penyangkalan diri yang sangat sakit. Kita harus memikul salib, artinya memikul penderitaan, bukan cinta kita. Persoalan-persoalan yang kita hadapi seringkali persoalan ini datang tidak kita undang. Bahkan kita tidak tahu kenapa kok persoalan ini bisa terjadi dalam hidup kita. Iya kan? Karena kita tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah menyakiti orang lain, tetapi masalah tetap saja ada. Masalah tetap saja ada. Itu artinya gambaran daripada pikulan salib harus yang saudara saya dan saya harus pikul. Jangan bersungut-sungut, kalau memang itu adalah bagian kita. Bahkan firman Tuhan berkata, dia juga harus mengikut aku. Kalau mengikut Tuhan artinya kita harus hidup tetap di jalur kebenaran. Sesulit apapun hidup kita, sepahit apapun hidup kita, kita harus tetap berjalan sesuai dengan jalur kehendak Tuhan. Jangan pernah melenceng ke kanan atau ke kiri, supaya engkau tidak pernah tersesat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu orang Kristen itu tidak hanya dituntut hanya sekedar percaya, tetapi orang Kristen juga dituntut untuk ikut menderita. Ayatnya kita lihat, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya.
yang dulunya menggebu-gebu melayani Tuhan, ya, cintanya luar biasa, pagi siang sore setiap hari datang pergi melayani Tuhan, tapi begitu mudahnya luntur. Kenapa? Kenapa luntur? Karena merasa bahwa apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Apa yang terjadi dalam hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kecewa. Karena kekecewaanlah maka banyak orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan itu mengundurkan diri dari pekerjaan Tuhan, dari pelayanan. Makanya tadi kalau ada saksi yang mengatakan gak sampai garis finish, ya memang banyak orang yang tidak sampai ke garis finish karena apa? Tidak siap menanggung penderitaan yang tak alami sebagai orang Kristen. Banyak hamba Tuhan mundur, kejut. Banyak hamba Tuhan tidak mau lagi melayani Tuhan karena dianggap apa? Rugi melayani Tuhan itu. Kok ada istilah untuk rugi melayani Tuhan? Bukankah nyawanya Tuhan sudah diberikan buat kita? Itu satu keuntungan yang luar biasa. Tapi mereka berhitung pakai matematika mereka. Maka banyak orang-orang Kristen menjadi kasihnya menjadi dingin kepada Tuhan. Yang dulunya begitu luar biasa menggebu melayani Tuhan, akhirnya menjadi luntur. Orang-orang seperti inilah yang tidak sampai kepada garis finish. Oleh karena itu saudara dan saya harus berjuang sampai garis finish. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini sebenarnya sebuah proses yang memang harus kita alami. Satu proses menuju kekekalan. Dan ingat, ketika saudara di dalam proses ini bukan berarti saudara berjalan sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa ada mendampingi kita. Cuma Tuhan itu kan gak kelihatan, sehingga orang tidak mudah percaya. Haleluya. Padahal di dalam firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang senang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. haleluya. Kita ini diibaratkan seorang prajurit. Prajurit itu menderita loh, apalagi kalau saat perang. Ya. Dia harus tinggalkan anak istrinya, tinggalkan keluarganya, tinggalkan kesenangan pribadinya untuk maju berperang yang taruhannya adalah nyawa. Tapi firman Tuhan berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Saudara dan saya, sekalipun saudara tidak berdiri di mimbar sebagai seorang pelayan, tetapi ketika engkau menjadi jemaat Tuhan yang setia, yang serius mengasihi Tuhan, saudara adalah prajuritnya Tuhan yang harus tetap berjuang menjadi prajurit yang baik. Prajurit yang baik tidak memusingkan kehidupan. Coba kalau orang sedang berperang, dikirim keluarganya di rumah, mikirin makanan di dapurnya di rumah, ya ketembak dia. Jadi kalau dia sedang berperang, dia harus berperang, fokus kepada peperangan itu supaya dia boleh kemenangan. Banyak orang Kristen ini datang beribadah pikirannya gak fokus kepada pelayanan, gak fokus kepada firman, gak fokus kepada ibadah. Pikirannya sana kesini, ya kan? Banyak yang seperti itu. Oleh karena itu saudara dan saya harus ingat, ketika kita berjuang mengasihi dan melayani Tuhan, iblis itu tidak tinggal diam. Dia akan memakai berbagai macam cara supaya merusak konsentrasimu untuk mendengarkan atau mengasihi Tuhan. Jadi saudara dan saya membuat catatan, bila mana engkau sedang berjuang, jangan memikirkan lagi kehidupan kita di luar sana. Bisnis kita, toko kita, usaha kita, itu nanti setelah kita selesai
melakukan tugas kita sebagai seorang prajurit yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, prajurit itu menderita. Menderita loh, tentara itu kalau ada istri tentara, kalau suaminya pergi berperang, waduh, dia harus berdoa, mendoakan suaminya supaya selamat di medan pertempuran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang diinginkan Tuhan saudara dan saya menjadi prajurit, semua kita orang Kristen menjadi prajurit yang siap menderita. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah saat pagi hari ini. Kalau seorang prajurit disuruh berperang, langsung berkata komandan, "Ntar dulu ya komandan, saya mau bikin beras dulu di rumah saya." Ia langsung dipecat sama komandannya, karena sudah waktunya untuk berperang. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya, jangan pedulikan hal yang lain ketika engkau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau saudara fokus hanya kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita firman masuk di dalam diri kita, terus kita nggak fokus, firman itu tidak bekerja di dalam diri kita. Firman itu bisa bekerja ketika kita fokus mendengarkan. Firman itu akan bekerja mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, mengubah setiap aspek kehidupan kita ketika kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tidak fokus, bagaimana mungkin firman itu bekerja di dalam diri kita? Dia tidak akan bergerak, tidak akan bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. yang kita alami ketika kita iri Tuhan, duka cita kita ini, penderitaan kita ini, saudara tahu, itu akan mendatangkan pertobatan yang mengarah kepada keselamatan. Kalau duka cita yang kita alami bukan karena dosa yang kita lakukan, ya, banyak loh ya orang mengalami persoalan padahal dia tidak membuat persoalan. Ini harus menjadi suatu kekuatan untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan, supaya kita dapat mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Hanya itu cara kita mempertahankan keselamatan itu, dengan cara kita tetap kuat menghadapi persoalan kita. Tetapi kalau persoalan itu datang karena dosa kita, karena perbuatan kita, kita harus bertobat. Tanpa pertobatan saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Kalau kita sudah bertobat, maka keselamatan itu juga pasti menjadi bagian saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, duka cita yang datangnya dari dunia itu pasti mengarah kepada kematian. Kematian, saudara. Artinya duka cita karena dosa tanpa pertobatan adalah pasti kebinasaan. Haleluya. Oleh karena itu saudara dan saya harus mulai introspeksi diri. Ketika ada persoalan, ada masalah dalam hidup kita, kita harus bertanya, ada nggak kesalahan saya di sini? Ada nggak dosa saya di sini? Kenapa saya harus mengalami persoalan ini? Kalau saudara cross check, ingat loh ya, kadang-kadang kita merasa diri kita nggak berdosa loh, diri kita merasa tidak salah loh. Saudara harus bercermin dulu, berkaca dulu dengan firman, dengan Alkitab kita. Buat dari kaca hidup saudara. Aku ada nggak melakukan kesalahan ini? Oh, di firman Tuhan, oh tidak ada. Berarti ini adalah pengujian bagi aku untuk dapat mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagiku. Tapi ketika engkau berkaca melalui firman Tuhan, jangan
Supaya apa? Keselamatan itu tidak pernah lari atau jatuh kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita mengalami duka cita, mengalami penderitaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal kita merasa tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah merasakan melakukan dosa. Sakit loh, sakit sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita harus ingat, apapun yang kita alami, kalau itu seizin Tuhan, maka pujian kita mengatakan, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kalau semuanya diizinkan Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, maka kemuliaan Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya. Jadi saudara jangan menjadi lemah ketika engkau mengalami persoalan dan tantangan dalam hidup. Karena di balik persoalan itu pasti Tuhan sudah siapkan kemuliaan Tuhan yang lebih hebat buat saudara dan saya nikmati. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, tentunya tidak ada orang yang mengalami persoalan itu bersukacita. Pasti duka cita. Bahkan sering kita menangis. Kita harus mengeluarkan air mata karena duka cita yang kita alami. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya. Ternyata penderitaan yang kita alami itu adalah latihan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Kita dilatih. Kenapa? Supaya kita menjadi tangguh. Semakin hari semakin tangguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi kita ini dilatih setiap hari. Karena persoalan itu datang kan setiap hari kan, ada aja datang. Itu latihan sehingga kita menjadi terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa menghadapi persoalan, saudara nggak kaget lagi ketika ada persoalan. Saudara berkata, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Persoalan sekali lagi tidak diundang. Tetapi ketika kita menghadapinya dengan ucapan syukur, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi ini adalah latihan, sebuah proses yang harus kita alami untuk menuju kedewasaan di dalam iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah lolos dari pelatihan ini, firman Tuhan mengatakan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kalau kita sudah lolos, maka kita akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Kalau kita menghasilkan buah itu bisa kita nikmati enggak? Kalau kita menghasilkan buah kebenaran, maka buah kebenaran itu pasti juga bisa kita nikmati. Jadi bukan hanya sekedar dongeng atau cerita, tetapi buah kebenaran itu yang engkau hasilkan ketika engkau setia mengasihi Tuhan sekalipun engkau harus melewati banyak tantangan untuk tetap tinggal diam di kaki Tuhan, maka engkau akan menikmati buah kebenaran di dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, buah kebenaran bisa dinikmati. Kita lihat Amsal 21 ayat 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Haleluya. Ini adalah buah kebenaran yang kita pertahankan di masa
Jadi kalau kita menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita, maka kita juga bisa menikmati buah itu. Kehidupan di dunia sekaligus kehidupan kekal menjadi bagian kita. Kalau dikatakan damai, saya mau tanya enggak? Ada enggak damai sebuah rumah tangga kalau periuknya kosong? Tidak ada nasi, bisa tak? Perang ya, benar tak? Perang suami istri tiap hari membicarakan periuk yang kosong. Tetapi kalau berbicara damai di sini berarti semuanya terfasilitasi, tercukupi. Saya tidak katakan bahwa saudara bermewah-mewah, tetapi ada yang dinikmati. Demikian juga kebenaran akan menjadi milik kita. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu sebenarnya Yesus Kristus sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan kita itu adalah kebenaran. Kalau ini adalah termasuk buah yang kita miliki, yang bisa kita nikmati, maka Kristus juga adalah buah yang boleh menjadi milik kita. Kalau Kristus menjadi milik kita, jangan takut akan hari esok. Bukan Yesus Kristus adalah pohon berkat itu. Kalau kita sudah miliki pohon berkat itu, jangan minta berkatnya. Banyak orang Kristen ini salah. Orang Kristen berdoanya, berkatilah saya Tuhan, berkatilah saya. Hanya berkatnya aja yang diminta. Minta dong Tuhan yang masuk di dalam dirimu, menjadi milikmu. Kalau pohon itu sudah menjadi milikmu, pasti otomatis buahnya juga engkau bisa nikmati. Itulah yang sebenarnya diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Maka di dalam ayat yang ini mengasakan kehormatan. 1 Samuel 2 ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Haleluya. Jadi Tuhan ketika kita menghasilkan buah kebenaran, Tuhan sanggup mengangkat hidupmu. Tuhan sanggup mengangkat ekonomimu. Bahkan firman Tuhan berkata, dia akan mendudukkan engkau bersama dengan para bangsawan. Artinya ada peningkatan yang luar biasa yang Tuhan sanggup ubah dalam hidupmu ketika engkau menghasilkan buah kebenaran di dalam hidupmu. Ingat, buah kebenaran harus engkau miliki dengan engkau melakukan kebenaran. Kalau kita sudah tahu bahwa buah kebenaran yang kita lakukan itu adalah kehidupan, kebenaran dan kehormatan, tetapi kenapa banyak orang Kristen ini masih banyak yang ragu, masih banyak yang tidak percaya, sehingga mereka itu suam-suamku, beribadah tidak beribadah, datang tidak datang, masih saja mereka mengadakan kekuatannya sendiri. Padahal firman Tuhan sudah mengatakan kehidupan, kebenaran dan kehormatan itu akan diberikan bagi mereka yang menghasilkan buah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, kuburnya kosong. Batu yang menutupi lubang kubur itu sudah terguling dan malaikat duduk di atas batu itu. Seharusnya ini menjadi suatu momen yang penting bagi orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus bangkit, sebenarnya saudara dan saya sudah terbuka jalan kita yang selama ini tertutup. Batu itu gambaran dari persoalan yang selama ini menutupi kehidupanmu, menutupi berkatmu. Sudah digulingkan supaya kubur itu terbuka, supaya Yesus bangkit dalam hidup
bersinggah. Karena ketika Kristus bangkit dalam hidupmu, kubur itu kosong dan batu itu sudah terguling. Tidak ada lagi yang membatasi saudara untuk berhasil di dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara dan saya harus percaya. Harus percaya. Memang tidak mudah. Percaya itu tidak mudah saudara. Tetapi itu harus kita kerjakan kalau kita mau berhasil baik di dalam kehidupan kita di dunia ini, baik di dalam Tuhan, di dalam kekekalan nanti. Berarti tadi di dalam kita 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan maka berkata, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kedatangan kita di tempat ini tidak sia-sia loh. Tapi ingat, kedatangan kita jangan timbul tenggelam. Kedatangan kita harus konsisten. Jerih payahmu tidak sia-sia. Jangan goyah. Berdiri teguh. Artinya kenapa? Karena memang banyak tantangan persoalan yang harus kita lewati. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita. Ketika engkau mau bertahan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Penderitaan yang kita alami sekali lagi itu adalah sebuah proses yang harus kita alami untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Pasti kita pernah mendengarkan cerita bagaimana pohon kurma itu ditanamnya di padang pasir loh. Kenapa kok bisa bertumbuh ya? Padahal kalau ada badai padang pasir itu luar biasa ganasnya. Tapi pohon kurma itu tetap berdiri. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ketika mulai ditanam, saudara, sakit pohon kurma itu. Sakit. Ketika dia mulai bertumbuh, bertunas, apa yang dilakukan oleh pemilik? Muncul tunasnya, langsung ditimbun dengan batu. Bayangkan saja, kalau pohon yang lain kan mati. Kalau pohon yang lain mati, pasti mati. Tetapi pohon kurma ini nggak mati, walaupun dia ditekan dengan batu. Ketika dia masih kecil, bertumbuh. Pohon kurma ini memperkuat akarnya. Dia perkuat akarnya sampai mencapai air. Di padang gurun itu pun ada air, tapi di dekat kedalaman berapa puluh meter saya kurang tahu. Tetapi yang jelas dia bisa mencapai air akar pohon kurma itu. Dan ketika dia mulai tumbuh lagi, mulailah terguling batu itu. Ketika sudah batu itu terguling, Tuhan dia bilang nih, ditimbun lagi dengan batu yang lebih besar. Bayangkan saja, sakit loh. Kalau dia berteriak pasti sakit ini pohon kurma. Ditimbun lagi dengan batu yang lebih besar. Dia remuk lagi. Terus dia berjuang memperkokoh akarnya ke dalam. Akhirnya dia dapat kembali menunjang batu yang menghimpit dia. Ketika sudah terlempar batu itu, mulai lebih besar lagi. Yang ketika batu yang lebih besar lagi ditindiskan kepada pohon itu. Haleluya. Ini sebenarnya adalah gambaran kehidupan orang Kristen. Seharusnya seperti ini ketika engkau ditimpa dengan persoalan, jangan engkau lari, tapi engkau harus masuk ke dalam, berakar lebih kuat lagi di dalam Tuhan dan sampai sumber air kehidupan itu. Dan ingat, bukan hanya sekali, berkali-kali itu dilakukan oleh pemiliknya, sehingga ketika dianggap bahwa pohon kurma itu sudah tua, maka dibiarkanlah dia
memberikan kekuatan untuk saudara dan saya menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Oleh itu berkokoh akarmu dalam Tuhan. Capai air kehidupan itu supaya engkau kuat ketika badai apapun yang menerjang hidupmu. Engkau akan tetap tegak berdiri. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan ingat, Tuhan itu tidak hanya membiarkan kita hidup di dalam penderitaan, tetapi Tuhan juga pasti memberikan juga upah. Maka firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Tidak banyak orang yang Kristen mampu. Tidak banyak orang Kristen mampu ketika dia bertemu ditindis dengan persoalan langsung pergi lari. Apatah lagi ketika semakin besar ditindih lagi yang lebih besar persoalan, mereka kabur. Tidak mau lagi setia mengasihi Tuhan karena dianggap Tuhan itu bermasalah. Tetapi lihatlah pohon kurma mengajar kepada saudara dan saya supaya kita tetap diam di kaki Tuhan sekalipun ada persoalan dan tantangan. Tegakkanlah engkau di hadapan Tuhan supaya engkau mampu tetap berdiri di hadapan Tuhan. Di ayat 21 tadi mengatakan, seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengibaratkan penderitaan yang kita alami ini seperti perempuan yang sedang melahirkan. Sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Bahkan dapat dikatakan ada yang bertaruh nyawa untuk melahirkan seorang anak manusia. Tapi lihatlah, ketika anak itu sudah lahir, sakit yang kita rasakan, penderitaan yang kita rasakan itu hilang seketika. Lari kemana? Dan kita ingat lagi betapa sakitnya, betapa penderitaannya ketika kita mau melahirkan. Itu adalah gambaran daripada penderitaan yang harus kita alami. Sebenarnya itu hanya singkat. Memang luar biasa sakit. Tapi lihatlah kebahagiaan Tuhan berikan. Seorang anak manusia yang lahir. Saudaraku, saudara dan saya pun ketika mengalami duka cita dan penderitaan ketika akhirnya Tuhan, majulah, tetap setia, sekalipun itu sangat sakit. Tuhan sudah siapkan anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang boleh tetap mengasihi Dia. Galatia 4 ayat 9. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Haleluya. Menderita bersalin, penderitaan yang kita alami sebenarnya sebuah proses supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya. Penderitaan yang kita alami, sakit bersalin yang kita alami, sebenarnya sebuah proses untuk menuju kita serupa dengan Kristus. Tanpa proses itu saudara dan saya tidak akan pernah serupa dengan Kristus. Kalau kita serupa dengan Dia, artinya kemuliaan Tuhan sudah menjadi bagian kita. Saudara tidak perlu takut lagi. Persoalan penderitaan kita alami itu akan berlalu dan tidak pernah kita ingat lagi. Lihatlah orang-orang yang sudah mulai naik karena sudah lolos melewati proses. Mereka tidak ingat lagi betapa sakitnya dulu ketika melangkah. Betapa sakitnya mereka ketika bersiap-siap datang kepada Tuhan. Mereka tidak ingat lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan upahnya yang tidak ternilai harganya dibandingkan dengan penderitaan yang dialami. Di dalam
Kitab 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berseluruh. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Tujuan Tuhan membentuk, memproses kita harus mengalami penderitaan, mengalami duka cita dalam kehidupan kita. Sekalipun Tuhan Yesus sudah disalib, sekalipun Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita, tetapi tetap saja proses ini harus kita alami. Supaya apa? Di sini kata kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan tanpa dengan muka yang tidak terselubung. Artinya muka kita tidak diselubungi lagi dengan dosa. Kemuliaan Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tujuan kita. Bukankah ada awalnya ciptakan Tuhan perlu dengan kemuliaan Tuhan yang mengembalikan saudara dan saya kepada ciptaan yang semulia, yaitu kemuliaan Tuhan. Dan di sini dikatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Haleluya. Kita akan diubah menjadi serupa dengan Tuhan, yaitu dipenuhi dengan kemuliaan. Kalau itu sudah menjadi target dalam hidup saudara dan saya, saudara dan saya tidak akan pernah mundur lagi mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan pernah lagi tinggalkan Tuhan, tapi memang harus berjuang mencapai